Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum ulumahu. Bab tafsir surat al-Fatihah, penjelasan tentang surat Fatihah dalam sholat. Saya mengulangi lagi bagaimana posisi surat al-Fatihah di dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya. Arabnya la sholata, tapi dalam terjemahan, dalam tafsir maksudnya adalah tidak sah sholatnya. Mencari kata sah itu kita perlu ulama. Kalau nggak tahu rujukannya, ya la sholata berarti dianggap tidak sholat itu aja. Tapi para ulama sepakat bahwasanya hadis ini la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Fatihatul Kitab atau suratul Fatihah. Suratul Fatihah dalam beberapa tafsir disebut dengan sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Maka kok disebut 7 ayat? Maka suratul Fatihah itu dihitung jumlahnya 7 ayat. Ketika kita menghitung suratul Fatihah, kalau mulai dari alhamdulillah, itu ternyata cuma 6 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuman 6. Kalau mulai dari alhamdulillah. Maka sab'ul masani disebut 7, maka memasukkan bismillah ya sebagai surat sebagai salah satu dari isi surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah bismillah termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah, maka menjadi 7 ayat. Maka kalau membaca suratul Fatihah tanpa bismillah tidak sempurna. Berarti cuma baca 6 ya. Dalam mazhab Syafi'i sudah sepakat bismillah, pokoknya kalau suratul Fatihah harus diawali dengan bismillah. Itu disebut dengan 7 ayat. Jadi kalau tanpa bismillah berarti mengurangi 1. Bagaimana jika ada pendapat yang mengatakan bismillah tidak termasuk surat Fatihah? Ya tidak mau karena ada yang berpendapat juga bismillah tidak termasuk surat Fatihah ya. Maka ada yang mengatakan, ada yang ketika sholat tidak memakai bismillah ketika membaca surat Fatihah. Langsung alhamdulillahirabbil alamin, langsung begitu kan? Itu karena menganggap bismillah tidak termasuk suratul Fatihah, sehingga membaca bismillah termasuk hukumnya hanya sunnah. Lalu hitungan 7-nya di mana? Ternyata dalam memotong-motong ayat Al-Quran itu juga tidak sepakat ulama. Mereka yang memulai suratul Fatihah dengan alhamdulillahirabbil alamin menganggap siratal ladzina an'amta 'alaihim itu sebagai satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim sebagai satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang lain. Nah, sekarang kalau mazhab Syafi'i posisinya di mana? Mazhab Syafi'i posisinya pendapatnya adalah suratul Fatihah memulai dari bismillah. Jadi kalau kita mengikuti atau bermadzhab Syafi'i, membaca suratul Fatihahnya mulai dari bismillah. Nah,
Jadi perbedaan tentang ayat, jumlah ayat ini pun itu sama-sama merujuk pada hadis Rasulullah. Tapi ternyata para ulama ketika melihat fakta seperti ini ternyata juga berbeda pendapat. Padahal sama-sama dari Rasulullah. Nah, ya, jadi kita paham di situ ya. Pokoknya suratul Fatihah mulai dari Bismillah. Jadi wajib bagi kita untuk membaca suratul Fatihah dengan Bismillah. Nah, yang kedua, karena wajib maka suratul Fatihah bagi orang yang sholat, baik ia sebagai makmum wajib membaca suratul Fatihah walaupun sebagai makmum. Di mana bacanya? Bacanya ada dua tempat kosong. Pertama adalah ketika Allahu Akbar, sebelum imam membaca Alhamdulillah, makmum bisa membaca Fatihah. Tapi biasanya repot ketika di awal. Nah, ruang kosong yang kedua adalah setelah amin. Imam membaca amin sebelum surat yang baru, ada ruang kosong di situ bagi makmum untuk membaca Fatihah. Ya. Jadi kalau makmum tidak membaca Fatihah dianggap atau hukumnya tidak sah sholatnya. Maka suratul Fatihah itu bagi makmum ya terkesan dua kali membacanya. Pertama adalah ketika mendengarkan bacaan imam, nah, kita mendengarkan. Yang kedua, makmum membacanya dua kali setelah waladzolinnya imam. Termasuk membaca aminnya juga dua kali. Amin mengikuti imam, amin ketika kita menyelesaikan bacaan Fatihah sendiri. Ya, jadi imam sudah baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita ikut-ikutan amin. Lalu kita baca Fatihah Bismillah sampai waladdallin juga diakhiri dengan amin. Nah, pokoknya itu yang penting bagi kita semua yang berkomitmen mengikuti mazhab Syafi'i ya, Fatihah wajib bagi kita meskipun kita sholat berjamaah dan posisi kita sebagai makmum. Nah, jangan sampai ditinggalkan. Nah, kalau lupa gimana? Lupa membaca surat Fatihah, ya, berarti satu rakaatnya tidak sah. Nah, tapi tidak batal sholatnya, tapi harus mengganti rakaat yang hilang. Ya, suatu ketika kita lupa sebagai mau membaca Fatihah, maka rakaat yang kita tidak membaca Fatihah itu diganti dengan kita menambahkannya satu rakaat di akhir. Itu fikihnya yang harus kita pahami. Nah, kita coba apa sih isinya suratul Fatihah? Kemarin kita sudah doa iftitah, ya. Lalu kemudian mengawali sudah selesai dengan doa Fatihah. Sekarang kita coba apa maksud suratul Fatihah. Nah, jamaah sekalian, di dalam sholat kita disunahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam membaca suratul Fatihah kita disunahkan untuk mengawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qulta a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu aku berlindung billahi ber Allah minasyaitonir rajim dari setan yang terkutuk. Fa'lam maka ketahuilah annahu aduwuka, setan itu musuhmu. Wa mutar tafala mutarassidu wa mutar rosidun, dan penjebak setan itu adalah musuh dan juga penjebak. Lisorfi qalbika, untuk memelengkan
memalingkan hatimu anillahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla, hasadan karena syirik, karena cemburu, karena iri, laka kepada engkau, ala munajatika, karena engkau bisa bermunajat, engkau bisa menghadap ma'allahi, kepada Allah azza wa jalla, wa sujudika, dan setan itu cemburu dengan sujudmu lahu kepada Allah, ma'anahu, karena itu lu'ina, setan itu dilaknat, bisababi sajdatin wahidatin, karena sebab perintah sujud sekali, tarokaha, di mana setan meninggalkan perintah sujud ini. Nah, wa anna isti'adzatika, dan sesungguhnya permohonan perlindunganmu billahi subhanahu, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, minhu bitarki mayuhibbu, kita mohon pada Allah, memohon perlindungan pada Allah dari meninggalkan mayuhibbuhu, yang sesuatu yang dicintainya, wa tabdiluhu, dan menggantinya bima yuhibbullah azza wa jalla, dengan sesuatu yang tidak dicintai Allah azza wa jalla, la bimujarradi qaulika. Fa inna man qasadahu sabu'un au aduun, maka sesungguhnya yang dimaksudnya itu adalah sabu, itu binatang buas atau musuh, liyaftarisahu au liyaktulahu. Jika itu musuh, maka kita memohon untuk menundukkannya, melunakkannya, atau membunuhnya. Faqala a'udzu minka bihadzal hisni, aku berlindung kepada engkau ya Allah dengan perlindungan, dengan benteng yang kuat, bihadzal hisnil hasin, benteng yang sangat kuat, wa huwa tsabitun ala makanihi dzalika la yanfuhu, ini ditetapkan atas tempat tersebut, maka sesungguhnya kalau hanya perlindungannya dalam bentuk benteng, maka dzalika la yanfa'uhu, tidak memberikan manfaat bagi engkau, bal la yufidu, bahkan tidak memberikan faedah kepada engkau, illa bitabdil makan, kecuali dengan mengganti tempat. Saya jelaskan dulu. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah dari setan itu adalah karena setan itu selalu mempersiapkan jebakan, mempersiapkan setan adalah musuh kita. Jebakannya karena dia selalu memalingkan hati kita sebagai seorang abid, sebagai seorang penyembah, sebagai seorang ahli ibadah. Kenapa? Karena cemburu. Kita tahu di dalam cerita awal Nabi Adam, penciptaan Nabi Adam, ketika Nabi Adam diangkat oleh Allah sebagai khalifatun fil ard, sebagai khalifah di muka bumi, ya kan? Wa idz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kan surah Al-Baqarah, ya. Ketika Allah ingin mengangkat Nabi Adam sebagai khalifah, setan kan termasuk malaikat itu diminta untuk bersujud kepada Adam. Tapi apa yang terjadi ketika ada salah satu malaikat, malaikat yang tidak mau sujud, yang itu kemudian nanti dikenal sebagai iblis atau setan. Jadi setan itu bagian dari iblis, itu bagian dari penduduk surga yang saat itu seluruhnya diperintah oleh Allah untuk bersujud. Ada yang mengatakan itu bagian dari malaikat yang kemudian ketika dia menolak bersujud, maka ia yang kemudian dikenal dengan iblis atau setan. Ketika kemudian ketika iblis atau setan menolak perintah Allah itu, maka dia dikutuk selamanya untuk menjadi hamba atau makhluk yang mengingkari perintah Allah. Nah, setan
ketika tahu bahwasanya Adam itu juga diberi pasangannya berupa Siti Hawa, lalu dia akan menurunkan keturunan. Iblis atau setan juga meminta pada Allah bahwasanya setiap kali turun atau lahir anak manusia, setan juga meminta kepada Allah untuk menyertakan pada diri makhluk baru yang lahir itu juga ada pada dirinya setan, iblis atau pokoknya pengikutnya setan. Jadi setiap kali lahir anak manusia, maka setan baru juga lahir. Itu menyatu pada diri manusia. Jadi bayi lahir itu di dalamnya ada setan. Nah, maka ada yang mengatakan ya itu juga disebut dengan jin, ada yang disebut dengan khodam, kan gitu ya. Dan dia menyatu. Kalau orang Jawa kemudian sering menyebut kembarannya, kan gitu. Sering disebut kembarannya. Nanti ketika makhluk itu mati, ketika kita mati, yang menyertainya tidak mati, karena setan tidak pernah mati, kan gitu. Jadi ketika kita mati, dia tidak mati. Maka kemudian sering ada yang ada makhluk yang menyerupai kita. Kan misalkan ada orang itu meninggal, lalu kemudian ketika sering menampakkan tiba-tiba muncul, oh itu si pulang, kan itu si fulan pulang. Itu pada hakikatnya adalah duplikasinya. Kalau orang bilang itu kembarannya, itu bukan yang aslinya. Misalkan saya meninggal, nah itu setan yang menyatu ada pada badan saya itu keluar, karena ketika sudah meninggal kan nggak punya rumah, maka dia akan bergentayangan kemana-mana. Nah ketika gentayangan itu yang kemudian sering disebut dengan kembarannya, sering mengatakan oh itu belum pulang, belum ikhlas gitu. Nah dia menjadi penyerta kita dimanapun, yang itu akan suatu saat akan memalingkan hati kita, memalingkan perilaku kita dari bersujud kepada Allah. Mereka atau setan selalu cemburu dengan kita sebagai hamba Allah yang selalu mau dan ingin bersujud pada Allah. Karena setan sudah tidak bisa bersujud kepada Allah. Karena sudah difirmankan, kamu sepanjang hayat adalah sebagai penggoda manusia, nggak boleh sujud. Maka selalu kalau kita melihat, ketika setan melihat kita bisa sujud, itu selalu cemburu. Maka dia akan masuk menggoda kita agar tidak khusyuk, tidak atau terganggu ketika kita beribadah kepada Allah. Selalu akan menggoda. Ketika sholat dia berusaha menggoda. Ketika berhasil senang. Tapi ketika sholatnya berhasil, setan nanti akan menempuh jalur lain agar sholatnya batal. Sholatnya sudah khusyuk, tapi nanti akan hilang pahala sholatnya. Jadi kita sudah sukses di sholat, sholatnya khusyuk, bagus. Ketika pulang ke rumah, dia akan menggoda ketika di rumah. Mungkin ya tidak baik dengan tetangga, mungkin tidak baik dengan pasangannya, tidak baik dengan anak. Nah itu mengganggu. Jadi mengganggu untuk membatalkan kualitas ibadahnya dengan aspek luar. Maka kalau kita kemudian pulang, mungkin dengan tetangga, dengan teman, dengan pasangan, dengan anak tidak baik, itu membatalkan pahala sholat. Padahal sholatnya udah bagus.
Itulah hebatnya setan. Dia akan selalu bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk, dia akan mengganggu setelahnya, setelahnya. Maka kemudian kita disunahkan, dianjurkan untuk selalu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dimanapun kita berada, meminta perlindungan Allah dimanapun kita berada dari godaan setan. Dan perlindungan Allah ini penting, karena perlindungan Allah tidak seperti orang kemudian ditaruh di dalam benteng yang kokoh, yang kira-kira kemudian terhindar dari segala serangan. Bukan seperti itu. Allah memberikan perlindungan kepada kita dari hal-hal yang bisa memalingkan hati kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang berat melawan setan ini, apalagi kemudian Allah juga naruh pada diri kita berupa hawa nafsu yang itu menjadi pintu yang menarik untuk pintu masuk setan. Jadi fakadzalika mayyatabu syahawat alladzi hiya mahabus syaitan wa makarihur rahman. Maka begitu juga orang yang mengikuti hawa nafsu, itu adalah tempat yang dicintai setan dan tempat yang dibenci oleh Allah. Fala yughnihi mujarradul qaul. Maka jangan kemudian yughnihi, engkau memupuk hawa nafsu tersebut, yang itu kemudian pintu setan akan menjadi makin lebar. Nah, memang Allah memberikan hawa nafsu itu ada manfaatnya juga, karena memang sengaja. Adanya hawa nafsu juga menjadi alasan ketika Allah mengangkat manusia sebagai khalifah, sampai kemudian malaikat bilang begini, qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu surah Al-Baqarah. Malaikat protes, ya Tuhan, ketika engkau akan menjadikan Adam sebagai khalifah, manusia sebagai khalifah, akankah engkau menjadikan Adam itu, bukankah engkau tahu kalau mereka itu punya hawa nafsu yang sering menumpahkan darah? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha, ya, sering berbuat kerusakan, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Padahal wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini para malaikat itu selalu nusabbihu, bertasbih, nusabbihu wa nusabbihu, dan selalu memuji engkau. Kalau Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku adalah paling tahu, lebih tahu dari kalian, dari pengetahuan kalian. Nah, malaikat melihat manusia diberi hawa nafsu, itu yang kemudian sering berbuat kerusakan, sering berbuat menumpahkan darah. Maka karena protes seperti itu, malaikat itu dicoba sama Allah. Malaikat, kalau kamu protes, kira-kira, kalau kamu protes dengan keputusanku, coba kamu bisa nggak kamu menjadi manusia? Kira gitu ya, ditantang. Lalu kemudian itu yang kemudian disebut dengan Harut Marut. Dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan Allah mencoba, Allah menurunkan malaikat yang protes itu, bisa enggak dia ketika menjadi manusia atau diberi hawa nafsu. Maka Harut Marut itu dikasih hawa nafsu, lalu turun ke bumi. Di malaikat dikasih hawa nafsu, Harut Marut itu nguji kekuatan manusia, kekuatan siapa antara manusia dengan malaikat. Dan ternyata malaikat baru turun, malaikat yang dikasih hawa nafsu itu baru turun,
malah dia kemudian baru melihat perempuan, nafsunya naik, lalu diperkosa lah perempuan itu, kan gitu ya. Baru dia dikasih ilmu, lalu kemudian disebut bahwasanya asal mula sihir itu dari malaikat tadi yang dikasih hawa nafsu yang harut marut itu. Jadi ternyata ketika malaikat dikasih hawa nafsu itu tidak lulus menjadi menjadi hamba Allah yang baik, malah kemudian ia merkosa lalu mengajarkan ilmu sihir, kan gitu ya, berbuat kerusakan. Maka kira-kira kalau mau dibilang lalu Allah tersenyum, nah tuh kan ternyata kamu aja nggak bisa. Nah, maka kemudian inilah hebatnya manusia, kira-kira gitu. Coba manusia kenapa saya jadikan khalifah? Kenapa? Manusia bisa mengendalikan hawa nafsu. Manusia, meskipun ada juga sebagian manusia yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, dan itulah makhluk atau manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengecilkan pintu hawa nafsu itu yang betul-betul sebagai khalifah, yang itu kemudian disebut sebagai khairu ummah, sebagai makhluk yang terbaik, kan gitu ya. Jadi ternyata kan malaikat tidak lulus ketika dikasih hawa nafsu, tapi manusia banyak yang lulus sebagai hamba Allah meskipun memiliki hawa nafsu. Kenapa? Karena manusia memiliki kemampuan terlatih untuk tadi, meskipun Allah memberikan hawa nafsu, tapi hawa nafsu pada manusia itu dijadikan instrumen untuk agar manusia bisa mengendalikannya, sehingga setan bisa terbatasi geraknya pada dirinya. Jadi kasarnya kira-kira adanya hawa nafsu itu adalah ya bagian dari ujian keimanan. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, kira-kira kita itu juga berbuat dosa itu adalah sebuah kewajaran. Berbuat dosa, berbuat maksiat itu adalah sebuah kewajaran. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan maksiat, kira-kira ya, tidak melakukan perbuatan dosa, maka fungsi Allah sebagai Maha Pengampun tidak berfungsi. Kira gitu ya. Jadi Allah sebagai Maha Pengampun itu apa? Ya karena kita diberi ruang untuk berbuat dosa. Maka kalau kemudian kok kita terlalu misalkan gara-gara ada perbuatan maksiat lalu kemudian merasa hina misalkan ya, atau merasa saya terlalu banyak dosa saya misalkan begitu ya, lalu kemudian malah tidak melakukan apa-apa, maka pada hakikatnya dia tidak mengakui ya, kalau orang berbuat dosa lalu kemudian berputus asa, maka pada hakikatnya dia tidak mengakui dirinya, tidak mengakui kalau Allah itu Maha Pengampun. Nah, karena kemaha pengampunan Allah itu berfungsi kalau kita berbuat dosa. Dengan catatan jelas, bagi orang atau manusia yang baik ketika berbuat dosa segera mohon ampun. Jadi ketika berbuat dosa segera mohon ampun, itu penting itu. Jadi kalau kita berbuat dosa itu artinya kita sebenarnya sedang mengakui bahwasanya Allah sebagai atau Allah memiliki sifat pengampun. Kalau kita itu semua suci tanpa dosa, maka sifat ghafurnya Allah diapain kan gitu. Maka lagi-lagi kita berbuat dosa itu pada hakikatnya adalah sebuah kewajaran, asal jangan sampai dosa-dosa yang besar-besar ya. Maksudnya melalui instrumen keimanan dan keyakinan kita untuk memperkecil pintu hawa nafsu, sehingga kemudian ketika kita berbuat dosa jangan sampai kemudian berbuat dosa yang besar. Kalau berbuat dosa yang kecil, ya itulah kemudian kita minta ampun kepada Allah. Karena pada hakikatnya ketika kita minta ampun kepada Allah sedang menfungsikan atau kita mengakui Allah sebagai Maha Pengampun. Dan itulah setan. Kita juga harus berterima kasih kepada setan, karena dengan setan kita bisa masuk surga. Kenapa disebut begitu? Karena melatih, adanya setan melatih kita agar bisa beriman dengan baik, beribadah dengan
sempurna. Coba kalau nggak ada setan, nanti kayak malaikat, tidak pernah teruji. Tapi adanya setan, itulah kita menjadi terlatih. Makanya kita harus berterima kasih kepada setan yang selalu menggoda. Jadi setan itu manfaatnya banyak sekali. Jangan kemudian bilang, wah kalau gitu setan ini dihilangkan. Bukan begitu. Tetap kita harus berterima kasih karena setan ada. Karena dengan itu iman kita teruji, keyakinan kita teruji, lalu mendapatkan pujian Allah, mendapatkan balasan dari Allah sebagai khairul ummah, sebagai hamba yang terbaik, yang bisa mengendalikan godaan setan. Nah, wa'lam wa man ittakhadha ilahahu hawahu, dan barang siapa yang mengambil Tuhannya atau mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya, fahuwa fi maidani syaitan, maka dia berada di dalam jebakan syaitan. La hisnallah ta'ala, bukan di dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam ana min makayitihi ayyus hilaka fi sholatika bidzikril akhirah. Ketahuilah bahwasanya termasuk tipu daya setan itu adalah bagaimana ketika engkau melaksanakan sholat, engkau disibukkan untuk ingat akhirat. Maksudnya gini, ingat akhirat. Jadi ketika sholat itu bayangin neraka, bayanginnya dapat surganya. Ini kalau di sini disebutkan min makayitihi, termasuk tipu daya setan. Sholat membayangkan kondisi di akhirat. Wa tadbiri fi'lil khairat liyam na'aka an fahmi ma naqra'u, dan sibuk dengan bayangan-bayangan mengerjakan kebaikan. Agar apa? Agar kita ketika sholat tidak memahami apa yang kita baca. Ini luar biasa sekali. Jadi kita lebih fokus kepada hal-hal yang jauh dari zikir di dalam sholat itu, tapi malah mengurusi yang lain. Fa'lam annakulla mayzughulaka an fahmi ma'ani qira'atika fahuwa waswas fa inna harakatal lisan ghairu maqsudah. Maka ketahuilah bahwasanya segala perbuatan yang menyibukkanmu dari memahami makna bacaanmu ketika sholat, bahwa waswas itu adalah bisikan, desisan setan. Fa inna harakatal lisan ghairu maqsudah. Maka sesungguhnya engkau menggerakkan lisan itu tapi tidak punya makna apa-apa, tidak mempunyai tujuan, karena memang kita tidak memahami maknanya. Balil maksud ma'aniha. Jadi kita tidak memahami maknanya itu. Wah, ini baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sekali lagi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu pada hakikatnya adalah kita ingin meminta perlindungan dari Allah dari godaan setan, dari bisikan setan yang tidak. Di sini disebutkan bahasanya ketika kita sholat lalu memikirkan akhirat saja, itu bagian dari jebakan setan. Jadi ketika sholat memikirkan akhirat, itu bagian dari jebakan setan. Sholat memikirkan dosa, itu bagian dari jebakan setan. Ketika sholat memikirkan pahala, bagian dari jebakan setan. Karena sholat adalah bagian dari instrumentasi kita ngobrol dengan Allah. Jangan ini kan kayak gini. Jadi kayak gini. Sholat lalu kita ingat yang lain, ibaratnya ketika kita ngobrol sama orang sambil kita main HP. Ya, ngobrol tapi kita main HP gitu. Sama ya, kira-kira gitu. Ya. Ngobrol, kalau kita ngobrol lalu sambil main HP itu kan kira-kira gimana? Kita main HP, ya,
Nah, kita tidak ngomong orang yang ngajak kita ngobrol itu kemana-mana, iya kita sibuk. Kira-kira gitu. Di sholat, pada hakikatnya kita sedang ngobrol dengan Allah, tapi yang dipikirkan adalah yang tidak konteksnya sholat, tapi yang lain, memikirkan azabnya, memikirkan balasannya, pokoknya di luar sholat. Maka kemudian kalau ini kan bahasa-bahasa tasawuf ya, maka kemudian kita menjadi penting berusaha memahami apa yang kita baca ketika sholat itu. Kemudian kita seolah ketika ngobrol dengan Allah memang temanya sedang sama, satu alur dengan apa yang sedang kita obrolkan dengan Allah. Nah, kalau yang sering saya lakukan selain membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah sebelum sholat Imam Al-Ghazali mengajarkan A'udzubika min hamazatis syayatin. Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hamazatis syayatin, dari jebakan, dari was-was, bisikan syaitan. Nah, sebelum Fatihah disunatkan untuk membaca A'udzubillah meskipun tidak dibaca jahar. Tapi yang jelas yang wajib adalah nanti yang baca Bismillah. Oke. Barangkali itu mencoba kita memahami makna satu doa atau satu ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai di sini ada yang mau disampaikan, didiskusikan? Setan ini masih tema tentang setan. Itu baru satu ayat. Jadi kalau nanti Fatihah itu 6 ayat ya bisa 6 pertemuan, 6 minggu. Yang penting kita tahu rupanya ketika membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan hanya sekedar perlindungan biasa, tapi perlindungan yang luar biasa. Jadi Allah bisa mengkanalisasi diri kita. Ibaratnya perlindungan Allah itu lebih kuat dari benteng tembok Cina, kira-kira gitu ya, yang mengelilingi kita. Karena itulah perlindungan yang luar biasa. Hanya dengan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke? Sampai di sini, ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya. Cara kita untuk mempersempit ruang gerak setan itu apakah dengan puasa? Nah, sebagian ulama mengatakan persempit ruang gerak setan dengan puasa. Kan ada nafsu mutmainnah dan nafsu maqamah. Ya. Ya. Salah satu media latihan dengan puasa. Kenapa? Kalau puasa itu kan konteksnya tadi melemahkan hawa nafsu, ya. Melemahkan hawa nafsu. Salah satu media latihan untuk mempersempit gerak setan itu adalah dengan puasa. Nah. Jadi betul itu yang disampaikan Bapak. Karena puasa terutama ini nafsu misalnya gini. Kan gampang ya, maksudnya ketika dalam konteks puasa orang karena kita ketika makan biasa itu kan nafsu kan macam-macam ya. Orang pengen apa, syahwat biologis juga ada, yang non biologis juga ada. Orang dengan puasa jadi sadar bahwasanya misalnya gini, orang kenapa bisa melakukan penipuan dalam mencari rezeki, entah itu ketika berdagang, bekerja atau korupsi. Itu kan syahwat karena memikirkan kepentingan perut, memikirkan kenikmatan badan. Maka dengan puasa pada hakikatnya ternyata dengan puasa itu banyak tadi ya ibrah atau pelajaran yang
banyak sekali yang kemudian itu bisa mengingatkan kita sehingga kita tidak sembarang dalam memenuhi kebutuhan hawa nafsu. Nah, latihan selama puasa itu kan gitu ya. Bagaimana kemudian itu ketika tanpa berpuasa tapi bisa mengendalikan hawa nafsu, dan itu jauh lebih bagus ya. Tanpa puasa tapi bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi ketika puasa terasa ya, bagaimana kita mempersempit pintu hawa nafsu. Ketika tidak berpuasa kita juga harus tetap mempersempit hawa nafsu. Jadi bahasanya adalah mengimplementasikan nilai-nilai puasa dalam kehidupan ketika tidak berpuasa. Jadi spirit yang dipesankan melalui puasa, salah satunya mengendalikan nafsu, dipraktekkan. Ya seperti apa? Itu kemudian kita harus lebih paham lagi nanti ketika memaknai hikmah puasa. Sehingga kemudian kita bisa mengendalikan hawa nafsu ketika tidak berpuasa. Jadi orang ketika berpuasa bisa mengendalikan hawa nafsu adalah biasa. Tapi akan menjadi luar biasa ketika tidak berpuasa bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka pujian Allah, kuntum khairu ummatin, kita dianggap sebagai khairu ummah itu luar biasa. Sebutan Allah kepada kita dengan khairu ummah itu karena apa? Karena kita diberi perangkat-perangkat yang bisa menjerumuskan kita, tapi kita tidak terjerumus. Ya kan, hawa nafsu itu kan pintu setan. Ditempelkan pada diri kita, tapi kita bisa mengendalikan. Nah, itu yang kemudian kita disebut khairu ummah. Keren. Maka lagi-lagi kita harus bersyukur sebagai hamba Allah yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Bersyukur karena kita masih mau bersujud. Sujud itu kan mencoba mengendalikan hawa nafsu. Setan yang terjebak dengan hawa nafsu nggak mau sujud, tapi kita sebagai makhluk Allah yang juga memiliki hawa nafsu mau sujud. Makanya Abu Hasan Asy'adzali kan mengatakan setiap kali atau bersyukurlah kita semua, karena apa? Kita masih mau bersujud. Persoalan diterima atau tidak diterima jangan Anda pikirkan. Itu Abu Hasan Asy'adzali mengatakan, jangan memikirkan sujudmu, sholatmu itu diterima atau ditolak. Tapi selalulah bersyukur bahwasanya Anda bisa atau masih diberi kemauan untuk bersujud. Karena mau bersujud adalah karunia terbesar bagi kita sebagai hamba Allah. Mau bersujud adalah karunia terbesar, karena banyak saudara-saudara kita juga belum mau bersujud. Kita mau bersujud, Masya Allah. Pokoknya jangan berpikiran dari apa? Sujudmu, sholatmu itu ditolak atau diterima. Pokoknya bersujudlah. Itu yang termasuk tadi. Sholat itu jangan berpikir ketika sholat yang penting kita penuhi syaratnya. Gitu. Jangan berpikir diterima atau ditolak. Karena kita diberi kesempatan untuk tetap sholat, itulah sebuah karunia gitu ya. Deal. Oke, ada lagi yang lain? Kalau enggak kita akhiri aja. Yang jelas ini baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum bismillah, belum alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pemahaman kita terhadap bacaan makna bacaan dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim makin mengukuhkan kita untuk senantiasa membaca doa tersebut, meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Demikian adalah kita akhiri taklim kita dengan baca doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada pagi hari ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Astaghfirullahaladzim, lakal ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min sadatina sahabi Rasulullah semua. Amin ya rabbal alhamdulillahi rabbil alamin hamdan ya fi masjidah
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا، ولآبائنا ولأمهاتنا والأجدادنا والجدات ومشايخنا وعلمنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وليس معنا سكيا أو محروما. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا تقبل دعاء. اللهم إنا نسأل السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. اللهم إنك أنت تعلم سرنا وعلانيتنا فاغفر معذرتنا. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الفهم وأكرمنا بنور الفهم وزينا بالأخلاق الحسنة الحميد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.